Halo Sobat Udut dimanapun kalian berada, kembali lagi dengan saya Bah dan kali ini saya akan mereview film yang berjudul Damsel yang dirilis pada tahun 2024. Tanpa berbasa-basi, langsung saja kita bahas filmnya. Suatu hari di kerajaan yang terletak di bawah kaki gunung, terlihat seorang raja bersama pasukannya sedang berkuda. Ternyata raja dan pasukannya itu sedang mengejar seekor naga yang terlihat sedang terbang menuju ke arah sebuah gunung. Raja dan pasukannya memasuki gunung itu, lalu sambil waspada mereka melakukan penelusuran dan tiba-tiba terdengar raungan yang mengerikan. Satu persatu pasukannya dihabiskan dan hanya tersisa ia seorang diri berhadapan dengan sang naga. Lalu ratusan tahun kemudian terlihat gadis bernama Elodie dan Floria. Mereka adalah adik kakak yang sedang mencari batang kayu dan ranting untuk dibawa ke kerajaannya. Tapi dari kejauhan mereka melihat kereta kuda yang asing sedang menuju ke arah kerajaannya, dan karena penasaran mereka pun langsung mengikutinya. Saat memasuki ruangan aula, Elodie dan Floria melihat kalau ayah dan ibu tirinya sedang bertemu dengan seseorang dari kereta kuda itu. Dan tiba-tiba orang itu saat melihat Elodie, dia berkata kepada ayahnya kalau dia sudah cukup, dan orang itu pun langsung memberikan sebuah surat dan pergi. Father, what's happening? Well, what is it? Lalu ayahnya membuka surat itu dan ternyata itu adalah surat lamaran dari kerajaan lain yang dimana Elodie diminta untuk menikahi seorang pangeran dari kerajaan yang besar. Mendengar itu Elodie sempat menolaknya, tapi ayahnya meyakinkan lagi kalau rakyatnya membutuhkan pasokan untuk melalui musim dingin dan tentunya rakyatnya menaruh harapan pada Elodie. Akhirnya mereka pun pergi dan saat memasuki perbatasan yang terselimuti oleh kabut tebal, tiba-tiba mereka melihat ini. Dan sampailah mereka di tanah yang indah. Saat di depan istana mereka disambut oleh orang dari kerajaan, lalu Elodie dan keluarganya diantar ke kamarnya untuk beristirahat terlebih dahulu. Namun saat sedang menikmati pemandangan yang indah, Elodie melihat seorang wanita misterius di seberang towernya yang juga sedang menikmati pemandangan. Malam hari tiba, Elodie yang penasaran dengan wanita itu, dia ingin melihat dan memastikannya. Tapi ternyata tower di seberangnya itu kosong dan tiba-tiba dia melihat ada api menyala dari arah gunung. Lalu Floria mendatanginya karena dia tidak bisa tidur dan akhirnya mereka tidur bersama. Keesokan harinya Elodie ditemani keluarganya menghadap Ratu Isabel, Raja Roderick, dan tentunya Pangeran Henry yang akan menjadi calon suaminya dan untuk saling mengenal. Lalu Pangeran Henry mengajaknya pergi ke taman untuk berbincang-bincang mengenal satu sama lain lebih dalam. Elodie yang melihat kalau kehidupan Henry yang seperti tidak punya kebebasan karena selalu diikuti oleh penjaganya, akhirnya dia mengajaknya untuk pergi berkuda keluar dari istana. Di sisi lain, ayah Elodie yang habis melakukan diskusi dengan sang ratu terlihat kalau wajahnya seakan-akan tidak senang dan sedang menutupi sesuatu. Istrinya yang melihat hal itu, dia menanyakan padanya apakah semuanya baik-baik saja, dan ayahnya Elodie menjawab kalau semua baik-baik saja dan kita akan mendapatkan emas yang sangat banyak. Sesampainya di tempat yang indah, Elodie memberitahu kalau semalam dia melihat sebuah api menyala dari arah gunung. Lalu Pangeran Henry menjelaskan kalau itu adalah tradisi kuno yang sangat penting di keluarganya dan untuk semua masyarakatnya. Dan terlihat mereka pun jadi semakin dekat dan saling jatuh cinta.
Lalu saat Ratu sedang memeriksa dekorasi pernikahan anaknya, ibu tiri Elodie datang menghampirinya dengan bermaksud dia ingin saling mengenal lebih jauh karena sebentar lagi mereka akan menjadi keluarga. Tapi respon yang diberikan oleh sang ratu tidak sesuai harapan karena dia mengatakan kalau ibu tiri Elodie harus ingat posisinya dan pernikahan ini hanyalah sebuah transaksi akibat kebutuhan yang dimana keluarga Elodie butuh uang dan keluarga ratu butuh mempelai wanita. Dan ditambah lagi kalau keluarganya tidak membutuhkan anggota keluarga yang baru, tapi tetap sang ratu mendoakan yang terbaik untuk Elodie dan Henry. Malam hari tiba dan ibu tirinya datang kepada Elodie dan dia meyakinkan kalau pernikahan ini adalah sebuah kesalahan. Tapi Elodie yang mendengar itu kebingungan dan dia menanyakan bagaimana pendapat ayahnya. Lalu ibu tirinya memberitahu kalau ayahnya dia hanya diam saja dan tidak membahas apa-apa. Karena sebagai seorang ibu dia merasakan kalau orang-orang di sini tidak memiliki hati yang baik dan sebagai ibu dia ingin yang terbaik untuk anaknya. Tapi ayahnya tiba-tiba datang dan pembicaraan pun menjadi terhenti. Hari pernikahan pun tiba, terlihat Elodie yang sedang didandani dengan sangat cantik layaknya seorang putri. Lalu Elodie diantar oleh ayahnya menuju pelaminan dan mereka pun menikah. Setelah itu, Pangeran Henry membawanya menuju gunung untuk melakukan upacara kuno sebagai bentuk penghormatan kepada leluhurnya. Dan sesampainya di sana, Elodie diberikan sebuah koin emas. Help to build this kingdom. Lalu sambil berjalan menuju ke dalam, wanita ini menceritakan sebuah kisah kalau ada makhluk yang sudah hidup lebih dahulu di sini dan dia adalah yang terakhir dari jenisnya. Dengan haus darah, makhluk itu meninggalkan sarangnya dan menyerang desa. Lalu sang raja mengumpulkan prajuritnya untuk membalaskan dendam dan sayangnya mereka semua tewas melawan monster itu. Tapi sang raja dibiarkan hidup olehnya dan makhluk itu rela berbagi pulau dengannya. Tapi dengan syarat ketiga putrinya harus menjadi tumbal. Dan upacara pun dimulai yang dimana tangan pangeran dan Elodie dilukai lalu mereka menyatukan kedua tangannya agar darah bangsawan mengalir di tubuh Elodie. She is now of royal blood. Kini Elodie yang sudah resmi menjadi bangsawan lalu dia disuruh untuk melempar koinnya ke dalam jurang sebagai akhir dari upacara ini. Dan ada terakhir yang harus dipatuhi ialah Pangeran Henry harus menggendong Elodie keluar dari tempat ini. Sungguh penipuan yang sangat keji. Elodie melihat sekitar yang ternyata ada beberapa perhiasan dan setelah melihat itu dia sadar kalau ternyata bukan dia seorang saja yang menjadi korbannya. Tiba-tiba dari lorong gua ada sebuah cahaya api yang menyala. Karena Elodie penasaran dengan itu, akhirnya dia mencoba untuk mendekatinya. Dan ternyata itu adalah seekor burung yang terbakar. Karena kasihan, Elodie langsung memadamkannya dan dia kebingungan apa yang sebenarnya terjadi. Dan melihat betapa banyaknya burung yang terbakar, dari kegelapan ternyata Elodie sedang diintai oleh seekor naga dan Elodie yang melihat itu pun langsung lari dan bersembunyi. Naga itu berbicara dan menanyakan namanya, lalu Elodie menjawab dan menanyakan apa yang sebenarnya dia mau. Naga itu memberitahunya kalau setiap generasi dari kaum bangsawan harus membayar hutang kepadanya dan aroma darah bangsawan itu tercium di tubuh Elodie. Mendengar itu sambil melihat lukanya, Elodie jadi sadar kalau ritual itu ternyata untuk mengelabui naga ini dan Elodie pun disuruh lari. Elodie berhasil selamat, tapi sayangnya kakinya terluka dan dia pun menahan diri untuk tidak bersuara agar naga itu mengira kalau dia sudah mati. Karena keadaan di dalam gua sangat gelap, Elodie pun membuat lampu penerangan untuk menerangi jalan yang akan dia coba telusuri. Namun saat dia melewati jalan yang sangat sempit, tiba-tiba dia terjatuh ke bawah. Walaupun Elodie masih selamat, tapi lampu penerangan yang ia buat dan hanya satu-satunya itu mati. Di saat terbangun dari jatuhnya dan di seberang terlihat sebuah cahaya, Elodie pun berusaha untuk mendekatinya.
Tapi sayangnya jalannya dipisahkan oleh sebuah jurang yang kita tidak tahu seberapa dalam. Sambil merasakan luka yang dideritanya dan penyesalan atas tawaran untuk menikahi seorang pangeran, Elodie pun akhirnya melemparkan cincin pernikahannya itu. Lalu akhirnya Elodie membulatkan keberaniannya untuk melompati jurang itu. Dan saat sampai di seberang, ternyata cahaya yang dia lihat itu adalah hasil dari serangga yang bisa mengeluarkan cahaya. Karena Elodie yang akan melanjutkan penelusuran, dia pun mempunyai ide untuk membuat sebuah penerangan dari serangga itu. Namun Elodie yang haus, dia harus meminum tetesan air dari es yang menggantung itu. Tapi posisinya diketahui oleh naga itu dan Elodie pun tidak sengaja berhasil memasuki ruangan yang dimana tertulis kalau di sini aman. Elodie melihat tulisan berupa nama-nama korban yang berhasil memasuki ruangan ini dan dia menjadi semakin tahu kebusukan keluarga dari kerajaan itu kalau tradisi ini sudah dilakukan sejak lama. Lalu dia membuka perban bekas lukanya dan mencoba untuk beristirahat di sana. Elodie pun terbangun dan melihat serangga yang menyala itu sedang mengerubuni luka di kakinya dan dia pun langsung melepaskannya. Tapi tak disangka-sangka ternyata serangga itu mampu menyembuhkan bekas luka dengan sangat cepat dan Elodie pun langsung mencoba di tangannya yang masih terluka. Lalu dia pun memeriksa keadaan sekitar yang dimana di tembok terdapat sebuah peta yang digambar oleh korbannya di masa lalu. Akhirnya Elodie menemukan jalan keluar dan dia pun segera bergegas. Sesampainya di tempat tersebut, Elodie langsung memikirkan cara agar dia bisa naik ke atas. Dan dia menemukan mahkota bekas Victoria yang dimana ini akan Elodie gunakan sebagai alat bantu untuk memanjat. Namun saat Elodie sedang memanjat, naga itu menyaksikan dari bawah dan tapi keberuntungan masih berpihak pada Elodie dan dia pun langsung bergegas keluar. Ternyata dia masih terjebak di atas gunung yang sangat tinggi. Tapi Elodie melihat kalau di bawah sana ada beberapa orang yang sedang menunggangi kuda mengarah kepada gunung itu dan Elodie pun mencoba memanggilnya. Tapi sang naga pun mencegah hal itu, tapi saat dia akan membakar Elodie, tiba-tiba orang di bawah itu memanggil namanya yang membuat naga itu akhirnya pergi untuk memeriksanya. Ternyata yang memanggilnya itu adalah ayahnya yang sudah memasuki gunung ini bersama teman-temannya untuk mencari keberadaan Elodie. Dia pun kembali turun dan dia harus mengikuti arah dari suara yang memanggilnya itu, tapi tiba-tiba sampailah dia di tempat di mana terlihat ada 3 ekor mayat anak naga. Lalu adegan kembali ke masa lalu yang ternyata raja dan pasukannya berhasil menemukan 3 telur naga yang baru saja menetas dan dia pun menyuruh pasukannya untuk membunuhnya. Ibu naga yang mengetahui itu akhirnya dia membunuh semua pasukannya dan dia membalaskan dendam pada raja itu dengan cara raja itu harus merasakan semua penderitaannya. Dan adegan kembali pada Elodie yang sudah sadar dari semua clue yang dia dapat. Ternyata monster sesungguhnya itu adalah keluarga kerajaan itu sendiri. Lalu Elodie bergegas mendekati suara yang memanggilnya itu. Tapi tiba-tiba naga itu muncul. Naga itu menanyakan apa tujuannya dia memasuki sarangnya ini. Lalu ayahnya Elodie menjawab kalau dia sedang mencari anaknya. Lalu naga ini memutuskan untuk memanfaatkan ayahnya agar memanggil Elodie keluar karena dia bisa menciumnya kalau Elodie masih hidup dan sedang mengawasinya. Tapi ayahnya yang tahu kalau anaknya itu masih hidup, dia akhirnya berakting di depan sang naga dan berkata kalau dia ingin meminta maaf karena sudah menukar nyawa anak kesayangannya hanya demi emas walaupun untuk membantu rakyatnya. Dan dia juga meminta kalau Elodie untuk jangan datang kemari. Mendengar itu naga marah dan langsung menyerangnya. Lalu naga itu pun pergi mencari Elodie. Dan di saat terakhir ayahnya menyuruh Elodie untuk kabur menggunakan tali karena adik dan ibu tirinya sudah menunggunya di kapal dan dia pun meminta maaf sekali atas perbuatannya. Elodie langsung menaiki tali itu yang ternyata naga pun melihatnya dan langsung mengejarnya.
Melihat kejadian itu, sang ratu langsung pergi untuk melakukan sesuatu. Di sisi lain, adik dan ibu tirinya sedang menunggu kedatangan Elodie, tapi ternyata yang datang malah sang ratu dan pasukannya, lalu mereka menangkap adiknya sebagai ganti atas kekacauan yang sudah dilakukan oleh anak pertamanya itu. Di saat situasi sudah tenang, Elodie keluar dari persembunyiannya dan tiba-tiba ibu tirinya berhasil menemukannya dan dia memberitahu kalau adiknya sudah ditangkap untuk dijadikan pengganti Elodie. Mendengar itu, Elodie langsung menaiki kuda milik ibu tirinya dan di saat ditanyakan tentang ayahnya, Elodie hanya bisa terdiam dan ibu tirinya paham lalu menyuruhnya untuk pergi. Di sisi lain, saat akan melakukan penyatuan darah, Pangeran Henry menolaknya dengan alasan karena dia terlalu muda. Tapi sang ratu mengambil jalan lain ialah dengan menggunakan darahnya sendiri. Lalu saat Elodie sampai di tempat ritual, ternyata di sana sudah tidak ada siapa-siapa. Tapi karena mendengar suara adiknya dari bawah, dia pun kembali turun ke sarang itu. I'm coming for you, Flora. Lalu setelah kembali melihat jasad ayahnya, dia pun langsung mengambil pedang milik ayahnya. Ternyata itu adalah jebakan yang sengaja dibuat untuk mengelabui sang naga dan Elodie pun langsung membangunkan adiknya dan membawanya untuk segera pergi. Tapi sesampainya di sana, naga yang sudah tertipu, dia marah dan segera kembali ke tempat Floria. Elodie mencoba mengatakan yang sebenarnya kalau kita berdua adalah korban yang sudah ditipu oleh kerajaan dan Elodie bukanlah keturunan bangsawan. Namun naga itu tidak mempercayainya dan mengatakan kalau raja kalian sudah datang ke sini tanpa alasan. Tapi karena Elodie adalah wanita yang cerdas, dia pun langsung berdiri di depan sebuah batu dan langsung memprovokasi naga itu dan... Saat naga itu lemah, Elodie menunjukkan bekas luka di tangannya tersebut dan memberitahu kalau ini cara mereka menjadikan dirinya sebagai bangsawan untuk mengelabui penciumannya. Mereka semua sudah menipunya dan korban yang selama ini dibunuh itu adalah orang yang tidak bersalah. Mendengar semua kebenaran itu, sang naga memintanya untuk segera membunuhnya. Tapi yang dilakukan Elodie malah membawakannya seragam penyembuh yang langsung ditempelkan di tubuh naga itu. Di sisi lain, saat Pangeran Henry melakukan pernikahan untuk kesekian kalinya, tiba-tiba Elodie datang dan membuat semua orang di sana menjadi kaget. Elodie menanyakan apakah wanita ini yang ketiga dan dengan polosnya Pangeran Henry mengatakan dia adalah yang terakhir dan setelah ini dia bebas untuk menikahi siapapun. Tapi dengan angkuhnya sang ratu mengatakan kalau Elodie tidak tahu tentang penderitaan yang dialami kerajaannya dan juga tidak tahu tentang kisahnya. Mendengar itu, Elodie menyuruh wanita ini untuk segera pergi dan... Is the end of your story. Setelah meratakan kerajaan itu, akhirnya mereka semua pergi bersama naga itu, lalu tamat. Sungguh ending yang sangat memuaskan dan kita bisa mengambil pelajaran dari ketegaran hati Elodie yang melawan penindasan atas kebohongan yang dibuat oleh para penguasa dan dia selalu memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Dan Elodie juga tidak melupakan sang naga karena dia juga adalah korban dari kearoganan sebuah kekuasaan. Maka dari itu, ada sebuah kalimat yang mengatakan, jika kamu tidak membela orang lain ketika hak mereka diinjak-injak, maka jangan heran di waktu mendatang tidak akan ada yang membela hakmu ketika diinjak-injak. Saya Bah pamit undur diri, see you on the next video.